Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 6 November 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Kita diingatkan bahwa kesetiaan dan ketekunan kita selalu membuahkan hasil yang membahagiakan. Mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mempercayakan kami untuk terlibat dalam karya keselamatanmu. Kami mohon tuntunlah kami dalam setiap langkah perjalanan hidup kami, menjalankan tugas yang sudah Engkau percayakan kepada kami, agar bisa memperoleh hasil yang bisa membahagiakan Engkau dan kami sendiri. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang, oleh orang hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kesetiaan dan ketekunan kita selalu membuahkan hasil yang membahagiakan. Hari ini Yesus berkata, "Siapa saja yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar." Perkataan Yesus ini sungguh menantang kita semua. Dia menantang kita agar dalam setiap pekerjaan yang ditawarkan dan yang kita terima, harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab dan dijalankan dengan tekun dan setia. Ketekunan dan kesetiaan kita pasti akan membuahkan hasil yang sangat membahagiakan. Begitu banyak orang yang menjadi kaya dan sukses dalam tugasnya karena mereka menjalankan tugas itu dengan tekun dan setia. Tak seorang pun yang bisa berhasil menjadi seorang yang hebat kalau hari-hari selalu bermalas-malasan. Ketekunan dan kesetiaan seseorang dalam mengarahkan seluruh aktivitasnya kepada Allah akan mendapatkan buah-buah yang indah.
Tentu dalam upaya mengarahkan diri ini akan menghadapi banyak tantangan. Dalam hidup rohani, setiap tantangan menjadi penguji kesetiaan dan ketekunan. Mereka yang berani tetap setia dan tekun akan menerima anugerah lebih indah, bahkan dengan tantangan yang lebih berat, hingga akhirnya sampai pada ujung perjuangan, yaitu bersatu dengan Allah. Mari kita renungkan bagaimana kesetiaan dan ketekunan kita dalam menjalankan tugas Allah ketika menghadapi tantangan demi tantangan. Kecerdikan yang dimiliki oleh pengikut Yesus haruslah dikembangkan untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang dipercayakan kepada kita. Terutama diingatkan agar kecerdikan itu digunakan untuk mendapatkan teman yang menjamin kehidupan abadi. Orang yang bisa dipercaya dalam hal kecil memang akan dipercaya juga dalam hal-hal yang menentukan. Tanggung jawab seperti inilah yang perlu sungguh disadari dalam kehidupan orang-orang Kristen. Diingatkan bahwa orang jangan mudah terbius oleh berhala kekayaan. Sadarilah bahwa orang tidak mungkin menjadi dua tuan. Yang satu akan dikalahkan karena yang lain, Allah atau kekayaan, mamon. Yang mestinya terjadi ialah bahwa Allah yang dilayani dan diabdi dalam pertanggungjawaban kita atas kenyataan itu, dan bukan kekayaan yang dipuji-puji oleh manusia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu setia dan tekun menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan? Percayalah selalu bahwa kesetiaan dan ketekunan kita akan selalu membuahkan hasil yang sangat membahagiakan kita. Kita berdoa, semoga Tuhan senantiasa menuntun kita dalam setiap langkah perjalanan hidup kita, menjalankan tugas yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.